Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diada Niati dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN dengan NIM 221424109. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran PKN. Mungkin langsung saja, materi yang akan saya bawakan berjudul tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran demokrasi di kalangan pelajar. Materi ini membahas peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran demokrasi di kalangan pelajar. PKN diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang berkomitmen kuat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang dianut Indonesia perlu dipahami, internalisasi, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini bertujuan untuk mengkaji peran PKN dalam meningkatkan kesadaran demokrasi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan strategi untuk meningkatkan efektivitasnya. Masuk ke poin pertama, yaitu peran PKN dalam meningkatkan kesadaran demokrasi, menanamkan nilai demokrasi. PKN berfungsi sebagai sarana menanamkan nilai-nilai demokrasi, membentuk karakter siswa yang berorientasi pada prinsip-prinsip demokratis, serta mengembangkan sikap kritis terhadap isu sosial dan politik. Lanjut pemahaman konsep dasar, memberikan pemahaman mengenai konsep dasar demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, persamaan hak, supremasi hukum, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan politik. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran demokrasi di kalangan pelajar. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memerlukan warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban mereka. Lanjut ke poin kedua, yaitu pembentukan karakter demokratis. Sikap toleransi, menanamkan sikap toleransi dan keterbukaan terhadap perbedaan pendapat. Lanjut, tanggung jawab sosial. Menanamkan rasa tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kehidupan demokratis. Menghargai perbedaan. Mengajarkan cara menyampaikan pendapat dengan santun dan menghargai perbedaan. Selain memberikan pemahaman konseptual, pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam membentuk karakter pelajar agar mereka memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, sikap toleransi, keterbukaan terhadap perbedaan pendapat, dan rasa tanggung jawab sosial. Memerlukan beberapa aspek penting yang ditanamkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Lanjut ke poin ketiga, yaitu menumbuhkan sikap kritis. Menumbuhkan sikap kritis terbagi menjadi tiga, yaitu menilai kebijakan publik, kedua memahami hak dan kewajiban, ketiga keterlibatan aktif. Kesadaran demokrasi yang tinggi di kalangan pelajar juga akan membantu mereka menjadi warga negara yang kritis terhadap berbagai isu sosial dan politik yang berkembang. Pendidikan kewarganegaraan memberikan wawasan kepada pelajar tentang bagaimana menilai sesuatu kebijakan publik, memahami hak dan kewajiban warga negara, serta menyadari pentingnya keterlibatan aktif dalam proses demokrasi. Masuk ke poin keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PKN. Pertama, kurikulum yang relevan dan dinamis. Kedua, metode pembelajaran yang interaktif. Tiga, peran guru yang demokratis. Efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk sikap demokratis pelajar dipengaruhi oleh banyak aspek, mulai dari kurikulum yang relevan, metode pembelajaran yang interaktif, peran guru yang demokratis, lingkungan sekolah yang kondusif, dukungan keluarga, keterlibatan masyarakat, hingga pengaruh teknologi dan media sosial. Lanjut ke poin kelima, yaitu kurikulum yang relevan. Kurikulum yang relevan terbagi menjadi 4. Pertama, hak asasi manusia. Kedua, kebebasan berpendapat. Ketiga, partisipasi politik. Keempat, yaitu supremasi hukum. Masuk ke poin keenam, yaitu strategi peningkatan efektivitas PKN. Terbagi menjadi 3, yaitu pertama, pembelajaran berbasis pengalaman, simulasi pemilu dan diskusi kelompok. Kedua, yaitu peran guru. Guru sebagai fasilitator diskusi. Ketiga, pemanfaatan teknologi.
memanfaatkan teknologi dan media sosial. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran demokrasi di kalangan pelajar mencangkup berbagai pendekatan yang melibatkan metode pembelajaran, peran guru, lingkungan sekolah, serta pemanfaatan teknologi dan media sosial. Lanjut ke poin terakhir yaitu kesimpulan. Pertama yaitu PKN sangat penting. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam membangun kesadaran demokrasi di kalangan pelajar. Kedua yaitu banyak faktor mempengaruhinya. Efektivitas PKN dipengaruhi oleh kurikulum, metode pembelajaran, peran guru, dan lingkungan. Ketiga yaitu strategi komprehensif. Perlu strategi komprehensif untuk meningkatkan efektivitas PKN. Upaya peningkatan efektivitas pendidikan kewarganegaraan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak agar dapat menghasilkan generasi muda yang memiliki pemahaman yang baik tentang demokrasi dan mampu menerapkan dalam kehidupan mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.